Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Rahmadiani. Nomor induk mahasiswa 2403010204048, kelas AK101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai pasar persaingan sempurna. Untuk outline-nya ada pengertian pasar, pasar persaingan sempurna, dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pengertian dari pasar. Pasar merupakan suatu tempat atau sistem di mana individu atau kelompok bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang, jasa, atau sumber daya lain. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai suatu forum yang mempertemukan penjual dengan pembeli yang memiliki kepentingan untuk memperoleh atau menjual barang dan jasa. Selanjutnya, mengenai pasar persaingan sempurna, merupakan struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah dunia price-taker, sebuah perusahaan yang bersaing sempurna menjual produk yang bersifat homogen, atau produk yang dijual itu identik antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah efisiensi alokatif. Jadi pada pasar persaingan sempurna itu, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keinginan konsumen tanpa pemborosan. Kemudian yang kedua yaitu harga yang stabil. Banyaknya penjual yang menawarkan produk homogen membuat persaingan di pasar persaingan sempurna cenderung menjaga harga tetap stabil. Yang ketiga, tidak ada pengaruh terhadap harga dari produsen. Produsen tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Yang keempat, peningkatan kualitas. Karena produsen bersaing untuk menarik pembeli, mereka terdorong untuk terus meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk. Yang kelima, yaitu tidak ada keuntungan ekstra, di mana pada pasar persaingan sempurna ini, dalam jangka panjang, produsen hanya bisa mendapatkan keuntungan normal. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan masuk dan keluar pasar. Pasar persaingan sempurna memberikan kebebasan penuh bagi produsen untuk masuk atau keluar pasar sesuai dengan kondisi ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah tidak ada inovasi. Karena produk yang dihasilkan itu homogen, menyebabkan produsen itu tidak memiliki insentif untuk berinovasi atau mengembangkan produk baru. Kemudian yang kedua, keuntungan ekonomi tidak dapat bertahan lama. Produsen akan memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang karena persaingan yang ketat. Yang ketiga, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Pembeli tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbagai produk yang berbeda karena semuanya dianggap serupa. Kemudian, yang terakhir, kesulitan untuk mencapai skala ekonomi. Perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar untuk mengatur harga atau memperoleh skala ekonomi yang besar karena perusahaan pada pasar persaingan sempurna ini hanyalah price taker. Selanjutnya adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar dan masing-masing penjual dan pembeli terlalu kecil untuk memengaruhi harga. Yang kedua adalah produk homogen. Semua barang yang dijual oleh penjual di pasar adalah identik atau homogen. Yang ketiga, free entry and free exit. Tidak ada hambatan yang signifikan bagi perusahaan untuk masuk atau keluar pasar. Jadi masing-masing perusahaan akan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, informasi sempurna. Penjual dan pembeli pada pasar persaingan sempurna ini sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Yang keempat, keputusan produksi berdasarkan biaya marginal.
Jadi masing-masing perusahaan akan memproduksi barang hingga biaya marginalnya sama dengan harga pasar. Yang terakhir adalah tidak ada pengaruh atau kekuatan pasar. Karena produk yang dijual identik dan ada banyak penjual dan pembeli, perusahaan tidak memiliki pengaruh atau kekuatan untuk memanipulasi harga. Sekian presentasi dari saya dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.